Mas, di kopi Mas. Tadi soalnya ada request untuk informasi. Sampai besok ya. Aku betul juga. Bapak Yadi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mungkin saya mengucapkan selamat memperingati Tri Suci Waisak bagi seluruh umat Buddha yang merayakannya. Dan tentunya yang terhormat Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, Bapak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bapak Teten Mas Duki, Bapak Wakil Wali Kota Solo, Bapak Teguh Prakoso,
Bapak Sesmen, Pak Rabin, Pak Deputi Hubung, Pak Karlo, dan tentunya seluruh jajaran Kementerian BUMN, Bapak Wisnu Tama, dan juga musisi dan seniman legendaris yang hadir di sini, dan tentunya seluruh komunitas musik, Pak Menteri yang juga hadir di sini, tentunya para sponsor yang mendukung acara malam ini. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ucapkan penghargaan yang tertinggi kepada Pak Menteri BUMN dan juga Bapak Wali Kota Solo yang secara visioner mendukung industri kreatif dan memaksimalkan aset Lokananta ya sebagai aset BUMN untuk kebutuhan masyarakat. Atas sarannya Bapak Menteri, Bapak di bulan November tahun lalu Bapak mengarahkan kami PPA dan Holding Dana Reksa untuk melakukan revitalisasi dan renovasi. Selesai dalam 6 bulan Bapak, dan alhamdulillah kita selesai dalam sesuai dengan timing dan budget, dan tentunya timing dan budget Pak. Puji syukur Pak atas rencana ini. Memang kita mengusahakan Lokananta ini dengan proses bisnis yang baik, sehingga yang kita harapkan due diligence juga tuntas, sehingga kita harapkan nantinya entitas bisnis Lokananta ini bisa berkesinambungan. Jadi seperti kita tahu, memang dulunya sempat terbengkalai sejak 1990, dan atas dukungan yang visioner dari Bapak dan dari juga Menteri dan Bapak Wali Kota Solo, ini semua kita menyaksikan saat ini memang sudah selesai. Tentunya saya akan jelaskan sedikit Pak, ada 5 bisnis pilar. Satu ada di museum dan KM yang akan mendukung ini menjadi suatu ekosistem Bapak. Jadi kita usahakan ini adalah bisnis yang berkelanjutan, sehingga tadi segala amanah Bapak, segala sesuatu yang kita investasikan harus visible dan harus berkelanjutan. Kira-kira seperti itu. Untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Lokananta iki tempat nyangkru nang kene. Iya. Dan tentu tempat juga berkarya, berkolaborasi, yang tentu kami BUMN, pemerintah kota, pemerintah pusat, itu ada perwakilannya, yang kita persembahkan untuk komunitas musik Indonesia. Dan tentu untuk generasi muda Solo dan Jawa Tengah, ya, agar kita bisa terus berkarya, memaksimalkan kebudayaan kita. Karena kita tidak mau pasti sebagai negara maju, tetapi negara yang tidak punya budaya, ini bahaya, ya. Jadi kita harus menjaga budaya kita. Apalagi disaksikan ini Ibu Waljina yang umur 12 tahun sudah di sini, ya. Ibu Titi Puspa, nah juga di sini. Nah, pernah di sini. Dan tentu yang generasi muda kayak Andin yang juga kalau bisa nanti memanfaatkan ini. Ini menjadi sebuah tadi momentum, ya, bagaimana musik Indonesia terus kita tingkatkan. Dan yakinlah, kami tadi yang disampaikan oleh Pak Yadi, BUMN terus meningkatkan aset-aset yang ada di BUMN. Seperti waktu itu Sarinah, alhamdulillah di Jakarta sudah sangat bagus. Lalu kita juga bangun yang namanya Pos Blok, ya, itu tempat juga komunitas, ada musik, ada makanan. Kemarin sudah ada di tentu Sumatera Utara, Medan, ya, ada di Jakarta, dan sebentar lagi ada di Bandung dan Surabaya. Dan tentu yang terakhir ini Lokananta. Dan saya berharap tempat ini bisa dijaga, dimanfaatkan, dan dikembangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erick Thohir dan teman-teman. Selanjutnya 3, 2, 1.
dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti yang akan dilakukan oleh Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Silakan Pak Erick. Dengan ditandatangannya prasasti ini teman-teman sudah resmi. Malam ini Lokananta dibuka. Tepuk tangan yang paling meriah teman-teman. Oke, dan selanjutnya tokoh musisi senior yang Waljines, lalu juga perwakilan dari keluarga Ermaladi, juga keluarga Bapak Yusuf Ronodipuro, Om Chandra Darusman, dan juga Eyang Titi Puspa, juga Pak melakukan sesi foto. Kita akan melakukan yang pertama terlebih dahulu, teman-teman. Oke. Baik, kita akan berfoto bersama. On my count. Oke. Kita juga memanggil teman-teman musisi yang lain, Andin, David, untuk juga teman-teman. Oke, hidup Lokananta. Terima kasih. Tes. Kami tentu di BUMN terus memaksimalkan aset-aset yang kita miliki, dan tentu dalam memaksimalkan aset ini juga penuh pertanggungjawaban. Kita tidak hanya membangun tapi memastikan ini berkelanjutan. Seperti yang kita sudah lakukan di Jakarta, Sarinah, yang sampai hari ini sangat-sangat populer. Dan ini juga aset BUMN yang bersejarah, yang sempat terbengkalai. Lokananta adalah juga punya sejarah panjang. Ya, inilah cikal bakal musik Indonesia ketika Presiden pertama kita Pak Soekarno waktu itu untuk mendorong agar musik Indonesia naik dan mengurangi ya musik-musik barat didengarkan waktu itu. Dan memang Lokananta sama aset BUMN juga. Saya menengok kurang lebih setahun setengah yang lalu. Ya, waktu itu Mas Wali mengajak saya ke sini waktu itu. Mas Gibran ini ada di sini. Lalu saya rasa ini sayang, tetapi tentu saya tidak langsung melakukan, tapi kita melakukan studi dulu waktu itu supaya jangan sampai tadi ketika dibangun tidak maksimal. Nah, alhamdulillah kalau saya lihat Lokananta ini sekarang sudah menjadi sesuatu tempat ya di Solo, menjadi tujuan utama juga, dan juga kita persembahkan untuk komunitas musik Indonesia yang memang punya arti perjuangan yang luar biasa. Dan juga kita berharap generasi muda Solo dan Jawa Tengah bisa kembali datang ke sini, berkarya, berkolaborasi, dan sehingga kita punya apa yang namanya pembukaan daripada dorongan ekonomi baru, yaitu salah satu industri kreatif ya melalui musik. Dan tentu saya juga tadi ketika mutar saya agak bergetar sedikit ya, rupanya ada koneksi ya di sini tahun 1962 rekaman lagu Asian Games ya kan, begini-begini bekas ketua Asian Games gitu. Lalu tadi ada koneksi lain ya, disampaikan rupanya Pak Maladi ini ketua PSSI tahun 1950-59 ya, kebetulan juga saya hadir, mungkin ada hubungan dengan PSSI juga ya. Nah, hal-hal ini yang saya rasa kenapa ini sesuatu yang bersejarah yang harus kita jaga, karena tadi saya sampaikan tidak mungkin bangsa besar kita mau maju tetapi tidak punya fundamental budaya. Dana investasinya dan investasi korporasi pertama, dan itu memang kita cukup untuk dapat membangun. Dari yang pasti adalah kita dengan dari uji tuntas, studi yang komprehensif sehingga bisnisnya visible. Jadi itu yang kita usahakan. Kita sama Candi Borobudur tidak hanya tempat wisata. Di sini juga ada Colomadu yang saya lagi pelajari. Saya sudah duduk dengan Mas Wali juga, mungkin Colomadu kita akan perbaikin lagi ya, tetapi konsepnya masih kita godok lagi. Lalu banyaklah aset-aset lain yang kita sedang lihat, dan tapi yang paling penting ini tidak hanya membangun, tetapi yang penting tadi yang sampaikan bagaimana setelah dibangun ini bisa berjalan baik, karena jangan sampai udah bagus tidak terawat lagi. Nah, ini yang kita mau dorong seperti Sarinah ya.